memberikan semangat dan kekuatan buat kepolisian, karena kepolisian sebenarnya garda terdepan untuk ini. Jadi jangan takut dengan TNI. Terima kasih, Pak. Menghantui atau mencoba mengintervensi dugaan kami. Jadi TGPF menjadi penting. Dan ini juga dari pengalaman juga kasus TGPF yang lain, orang-orang sipil juga punya ruang yang lebih bebas untuk bisa berkomunikasi, menjelaskan kepada publik tanpa ada birokrasi-birokrasi yang sangat terbatas gitu. Jadi sekali lagi tuntutan kami soal TGPF tolong dipertimbangkan khususnya oleh rekomendasi DPR dan dibawa ke peradilan sipil. Saya rasa kalau mau dijelaskan banyak sekali catatan tentang peradilan militer dan koneksitas yang harapan dari Bapak Ibu anggota DPR bahwa ini membawa dalang motif tidak akan terjawab. Jadi ini adalah sebuah komitmen yang harus diperjuangkan bersama-sama. Terakhir buat Andri, kawan kami, sahabat kami, anak muda yang berani, sebagai korban dia punya hak. Dia harus tahu apa yang terjadi pada dirinya, mengapa dia disiram air keras, sehingga kebenaran itu jadi penting untuk Andri. Kedua, dia harus memastikan bahwa pelakunya dihukum. Dia harus mendapatkan keadilan. Saya rasa itu juga yang paling penting dan kita perjuangkan bersama-sama. Ketiga, pemulihan terhadap Andri. Tentu saja LPSK maksimal, tapi juga kami mencari alternatif yang lebih maksimal lagi gitu. Apakah sejauh mana RSCM juga bisa melakukan hal yang maksimal juga terhadap Andri? Karena jelas apa yang terjadi untuk Andri ke depan adalah cacat, baik mata maupun anggota badan ya. Dan itu sangat menyedihkan buat kami karena dia adalah salah satu orang yang juga di depan untuk perjuangan kami bersama. Yang terakhir tentu saja soal ini tidak boleh terulang lagi, baik kepada masyarakat sipil maupun juga peraturan-peraturan yang sebenarnya harus direformasi gitu. Waktu kasus Munir kemarin kita merasa ini ruang yang tepat untuk reformasi Badan Intelijen Negara. Nah, apakah ini juga akan dilakukan? Saya rasa ini momentum yang baik juga untuk mereformasi Undang-Undang Pengadilan Militer yang dari awal reformasi sebenarnya sudah kita dorong untuk di-reform gitu ya. Jadi mudah-mudahan hal yang komprehensif ini bisa diperhatikan oleh DPR dan DPR bisa menjalankan fungsi pengawasan serta mengambil rekomendasi politik yang cukup baik untuk ini. Paling akhir adalah keluarga Andri. Ke depan ini Andri nggak mungkin perawatannya panjang, tapi juga karena akan mendapatkan cacat permanen, saya nggak mau bilang permanen karena ini adalah rekomendasi dari dokter, dari rumah sakit, nggak mudah buat Andri dan keluarganya. Jadi mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan bersama-sama untuk bisa memastikan bahwa ruang limitasi untuk dukungan kepada korban itu bisa dipenuhi. Kami sebagai masyarakat sipil membuka diri usulan lebih konkret tentang TGPF, misalnya orang-orang yang diusulkan, siapa saja, bagaimana kerjanya, kami punya banyak pengalaman untuk itu, dan kami sangat membuka diri untuk itu kepada Pak Kepolisian. Tentu saja kami juga masih terus berkomunikasi dan mudah-mudahan memberikan semangat dan kekuatan buat kepolisian, karena kepolisian sebenarnya garda terdepan untuk ini, jadi jangan takut dengan TNI. Terima kasih, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.